Don't need me to explain this to you. This land, a very holy land, is soaked in innocent blood. Families destroyed, children. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan melihat respon dari Rabi Yahudi terhadap kejadian penyerangan Hamas pada hari Sabat ke Israel, dan menurut kesaksian Bang Kay, Rabi ini adalah gurunya. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Rabi yang kita bicarakan di sini adalah Rabi Tovia Singer. Kita akan dengarkan bersama pernyataan dia tentang siapa para penyerang itu. Tapi sebelumnya, kita akan saksikan kesaksian Bang Kay yang mengatakan bahwa Rabi Tovia adalah gurunya. Ustadz, saya punya guru namanya Rabbi Tovia, Rabuni, Tuan Guru Tovia. Dia bilang begini sama saya. Kita ada percakapan tentang Islam, tentang teologi Kristen, tentang agama Yahudi. Di penutup ini dia cerita begini. Ini saya mau cerita bahwa ada informasi yang saya dapat langsung dari Rabbi, dari Rabuni, dari guru Yahudi. Dia bilang begini, Malay, dia panggil saya Malay, artinya Melayu. Hei Melayu, aku mau bilang sama kamu begini. Aku mau kasih tahu satu ciri saja dari orang Zionis Yahudi. Zionis artinya yang lebih parah dari orang Yahudi, jahat. Orang Yahudi itu, Zionis itu tidak cuman yang tinggal di Palestina, tidak, tapi di seluruh bumi. Apalagi dia mau ngomong apa ini? Iya, Zionis Yahudi itu bukan harus orang yang ada di Palestina atau orang yang bilang dirinya Jewish atau Yahudi. Lihat saja orang itu, dari berbagai bangsa, dari berbagai budaya, dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial. Lihat saja satu hal, satu ciri saja. Apa? Dia percaya Islam, tapi dia zolim sama Islam. Ini bukan saya ngomong, orang di sana langsung. Gampang saja katanya. Terus dia pergi. Rabuni, nah, dia pergi. Ini guru preman juga. Tapi beberapa kali dia sempat masuk ke Indonesia. Untuk kasih bantuan itu. Dan alhamdulillah saya waktu pas tahun 2013 2012 itu saya dikasih tahu sama salah seorang teman di Kelapa Gading di Jakarta. Kau punya guru lagi ada di Jakarta, dia dari Manila. Saya langsung itu, saya dari Bogor naik motor itu. Dan saya datang ke gereja itu karena lagi ada acara di gereja, kasih bantuan apa, makanan, obat-obatan atau baju gitu kan. Beras satu karung dikasih buat rakyat di Kelapa Gading yang habis kebanjiran waktu itu. Rakyat di luar kompleks Kelapa Gading. Datang lihat, si bule ganteng ada di sini. Saya datang, saya pakai kopiah putih, Ustaz. Pakai baju gamis, naik motor itu, jaket saya buka. Lihat gini, saya lihat mukanya, terus dia gini. My student, katanya Ustaz. Lalu saya peluk dia, saya cium jidatnya, dan orang-orang bilang, lihat tuh, Ustadz Kay cium Yahudi. Dia bersahabat sama Yahudi. Pada saat saya cium dia itu penghormatan orang di sana, orang Yahudi. Jadi murid kalau ketemu guru cium jidatnya. Ini yang dilakukan Yudas kepada Yesus Kristus, yang lalu ada timbul pemikiran bahwa Yudas disalib. Yudas disalib. Tidak, Yudas tidak disalib. Yudas bukan pengganti, ada seseorang lain. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Bang Kay bernostalgia dengan Rabi Yahudi yang katanya adalah guru baginya. Kita tidak tahu apakah ini cerita beneran atau tidak, kita anggap saja benar. Dalam videonya Bang Kay ingin bilang bahwa Yahudi yang satu ini bukan Zionis, dia Yahudi yang baik, berbeda dengan Zionis. Kita tahu bersama Bang Kay memihak pada Hamas dan tentunya dia bilang kalau Hamas adalah pejuang. Tapi pada video berikut kita akan lihat bagaimana gurunya Bang Kay memandang tentang Hamas? Apakah mereka pejuang atau bukan? Berikut video pernyataan guru dari Bang Kay. Ever since Shabbat, when the sirens blared in the morning, I knew it was a very serious situation. We knew something terrible was going on, but no one grasped the magnitude
of what had unfolded in the southern part of Eretz Yisrael when terrorists murdered so many. The close thing I can recall was in the days following 9/11 in the United States, where there was such shock and horror and bewilderment, so much pain. You don't need me to explain this to you. This land, a very holy land, is soaked in innocent blood. Families destroyed, children. You know it. You don't need me for this. Kita sudah saksikan bersama pernyataan Rabbi Tovia Singer, di mana dia mengatakan bahwa Hamas adalah teroris. Kira-kira bagaimana tanggapan Bang Kay terhadap pernyataan gurunya ini? Apakah dia akan bilang bahwa Tovia adalah Zionis? Atau dia akan pecat Tovia menjadi gurunya? Atau mungkin Tovia Singer termasuk Yahudi yang dikatakan Bang Kay berikut ini? Yahudi gini Ustaz, kalau sama Islam itu hormat. Tapi di dalam belakangnya dia nusuk gitu loh Yahudi itu. Yahudi itu gitu tuh ya. Di depan manis, di belakangnya nusuk gitu. Ya gitulah. Ini manis nih orang depannya nih. Tapi belakangan nusuk, kenapa? Dia paling senang kalau orang Islam tuh ikut agama dia gitu. Demikian Ustaz. Ya. Ya makanya itu di Al-Quran kan di belakang munafikun. Gitu ya. Jadi dalam video barusan, Bang Kay mengatakan bahwa Yahudi itu munafik. Jangan-jangan Tovia Singer termasuk di dalamnya. Di depan Bang Kay atau Don Ditan, mereka berteman untuk serang Kristen. Tapi di belakang mereka saling sikut karena yang dianggap pejuang bagi Bang Kay dan Don Ditan, Tovia Singer sebut itu teroris. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pandangan guru dan murid soal Hamas. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaannya, emang ada Bible bahasa Arab pada zaman Nabi masih hidup? Saya pengen tahu tuh Bible versi apa gitu. Saya udah ngumpulin Bible yang banyak, yang tua-tua, bahkan yang dalam bahasa Arab pun. Ternyata pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, di mana dia berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, belum ada Bible bahasa Arab pada saat itu. Baru 235 tahun setelah Nabi wafat, baru ada pertama kali Bible dalam bahasa Arab. ini Alkitab. Kenapa bahasa Arab? Karena sebetulnya Alkitab tertua sampai sekarang ini bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Arab. Kenapa? Karena gereja pertama itu gereja Coptic Church namanya. Oh iya. Ternyata pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, di mana dia berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, belum ada Bible bahasa Arab pada saat itu. Panik kah? Panik kah? Panik lah.